Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali kita dalam Suara Marturia, edisi Sabtu 21 November 2025. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk melihat betapa firman Tuhan bukan hanya berbicara tentang hati manusia, tetapi juga mengajarkan cara kita memandang dunia, alam ciptaan, dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan perumpamaan yang sangat terkenal, yakni perumpamaan tentang penabur. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15. Namun kita akan membacanya dengan sorotan yang sedikit berbeda, lebih jernih dan lebih relevan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Untuk itu, sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, segala puji syukur, hormat, serta limpah terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Di tengah kesibukan dan kerumitan hidup yang kami hadapi, pada saat ini kami hendak berhenti sejenak dan masuk ke dalam firman-Mu. Jadikanlah hati kami Tuhan seperti tanah yang siap ditaburi benih. Jadikan renungan ini sebagai napas baru bagi iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan, hendaklah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan tentang benih yang jatuh ini tentu sudah sering kita dengar sejak kecil. Tetapi Yesus tidak sekedar berbicara tentang jenis orang. Dia berbicara tentang kondisi hati dan kondisi dunia yang menopang hidup kita. Untuk itu, mari kita melihat teks ini dengan lebih jernih.
Yang pertama adalah perihal seorang penabur keluar untuk menaburkan benih, yang menunjukkan bagaimana Allah tidak pernah berhenti menabur. Kalimat ini cukup menarik. Penabur itu keluar, dia tidak duduk menunggu, dia bergerak aktif, menabur dengan tangan penuh kasih. Dan dia menabur bukan hanya kepada tanah yang menjanjikan, tetapi kepada semua tanah, bahkan tanah yang tampaknya tidak layak. Inilah Allah, dia memberi kesempatan bagi semua orang dan semua tempat, termasuk bumi yang sering kita lukai, termasuk hati kita yang kadang keras dan gersang. Allah tidak pernah menyerah menabur. Kitalah yang perlu untuk bertanya, apakah tanah hidup kita masih mampu menerima benih? Yang berikut adalah soal benih di pinggir jalan. Ini menggambarkan bagaimana hati yang padat karena terlalu banyak dilalui. Pinggir jalan adalah tanah yang sering diinjak dan dipadatkan oleh langkah-langkah. Bukan karena tanah itu buruk, hanya saja dia terlalu sibuk menerima beban. Betapa mirip tanah ini dengan hidup kita. Jadwal yang padat, pikiran yang penat, dunia yang penuh dengan notifikasi. Sehingga firman Tuhan nampaknya tidak menemukan ruang. Di bulan lingkungan hidup ini, kita juga melihat pinggir jalan dalam ciptaan. Tanah yang dipadatkan oleh pembangunan, hutan yang diinjak oleh keserakahan manusia, bumi yang padat oleh konsumsi berlebih. Firman Tuhan berkata, hati dan bumi yang terlampau dipaksa tidak lagi mampu menumbuhkan kehidupan. Perumpamaan yang berikut adalah perihal benih yang ditabur di tanah berbatu. Ini menunjukkan sebuah sikap antusiasme, tapi tidak memiliki akar. Tanah berbatu menggambarkan orang yang cepat menyambut firman, tetapi dia tidak punya kedalaman. Ini adalah iman yang instan, yang mudah tumbuh, tetapi mudah juga layu. Bukankah seperti banyak keputusan kita terhadap lingkungan? Kita dapat dengan mudah tersentuh oleh berbagai isu alam, tetapi tidak berakar dalam tindakan nyata. Kita cepat tergerak, tetapi juga cepat lupa. Seperti tanaman yang tumbuh di sela bebatuan, hidupnya pendek karena ia tidak berakar. Firman Tuhan mengajak kita merawat kedalaman, akar yang perlahan tetapi pasti, tindakan kecil tetapi berulang, komitmen yang tidak hanya muncul saat suasana emosional. Perumpamaan berikut adalah perihal benih yang ditabur di semak duri. Ini menunjukkan bagaimana firman kadang kalah oleh prioritas hidup. Yesus berkata, duri itu ialah kekhawatiran, kekayaan, dan kesukaan dunia. Duri tidak muncul tiba-tiba, dia tumbuh pelan, tetapi perlahan-lahan mencekik kita. Dan duri dari masa kini itu sangat nyata. Kecemasan hidup, tuntutan ekonomi, dorongan konsumsi, semua itu membuat firman Tuhan menjadi tidak punya ruang. Dalam konteks lingkungan hidup, duri adalah gaya hidup yang tidak terkendali, mengambil lebih daripada yang bumi bisa berikan, membuang lebih daripada yang bumi bisa tampung. Duri itu muncul ketika manusia lupa bahwa bumi bukan miliknya, tetapi titipan daripada Tuhan. Perumpamaan berikutnya adalah soal benih yang ditanam di tanah yang baik. Ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi bagaimana kita menyimpan firman dan bertekun di dalamnya. Yesus tidak berkata bahwa tanah itu sempurna. Dia hanya berkata tanah itu harus jujur, baik dan bertekun. Tanah yang baik bukan tanah yang bebas dari masalah, melainkan tanah yang bersedia diolah. Firman Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia meminta kita menjadi tanah yang memberi ruang bagi firman, bagi sesama, dan bagi ciptaan. Di bulan lingkungan hidup ini, menjadi tanah yang baik berarti menanam kebaikan kecil,
merawat bumi dengan kesabaran, menjadi bagian dari pemulihan, bukan perusakan, dan bertekun meski perubahan tidak langsung terlihat. Sama seperti penabur yang menunggu musim demi musim, Allah percaya bahwa bila firman masuk ke hati yang jujur dan baik, buah itu perlahan akan muncul. Buah yang tidak hanya rohani, tetapi juga nyata dalam cara hidup kita di dunia. Mari kita bersatu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, yang mau menerima firman-Mu, menyimpannya, dan bertekun menghasilkan buah di dalam hidup kami. Ajari kami merawat bumi yang telah Kau percayakan, menghormati ciptaan-Mu, dan menjadi alat pemulihan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan Suara Martoya hari ini. Kiranya firman ini dapat menolong kita untuk membuka hati, menumbuhkan iman, dan menumbuhkan cinta kepada bumi yang Tuhan anugerahkan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.